Perkenalkan, nama saya Raya Ramadhani Maladi Putra dengan NIM digit terakhir 643. Perkenalkan, nama saya Arifilgi Pramudia dengan NIM 3 digit terakhir 170. Perkenalkan, nama saya Otniel Bonar Jubilate Tegalung dengan NIM 3 digit terakhir 542. Pada saat ini, kami akan membahas mengenai putusan dalam hukum acara tata usaha negara. Topik ini penting karena putusan merupakan hasil akhir dari seluruh proses peradilan administrasi negara yang menentukan keadilan dan kepastian hukum bagi warga maupun aparatur pemerintahan. Yang pertama, ada pengertian putusan. Menurut hukum acara tata usaha negara, putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara. Artinya, putusan tidak hanya menentukan siapa yang menang atau kalah, tetapi juga menegakkan prinsip keadilan dan legalitas terhadap tindakan administratif pemerintah. Putusan baru berkekuatan hukum tetap apabila telah melalui proses peradilan yang final, termasuk upaya hukum seperti banding atau kasasi. Lalu, dasar hukum utama putusan dalam perkara tata usaha negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur mulai dari tahapan pemeriksaan hingga eksekusi putusan. Lalu ada jenis-jenis putusan. Yang pertama berdasarkan tahapan persidangan, yaitu putusan akhir, menyelesaikan seluruh pokok sengketa. Lalu yang kedua, putusan sela, dikeluarkan di tengah sidang untuk memutus isu pendahuluan. Lalu ada yang berdasarkan sifatnya, ada putusan deklaratoir yang hanya menyatakan suatu keadaan hukum. Lalu putusan konstitutif, menciptakan atau mengubah keadaan hukum. Lalu putusan kondemnator, menghukum pihak yang kalah melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Lalu ada yang terakhir berdasarkan hasil akhir, dalam pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu ada gugatan ditolak, dikabulkan, tidak diterima, atau gugur. Dari sini kita melihat bahwa hakim tidak sekadar memutus, tapi juga menilai apakah tindakan administrasi pemerintah sah atau batal menurut hukum. Selanjutnya mengenai unsur-unsur putusan. Mengenai unsur-unsur putusan terkandung dalam pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang pertama, harus memuat kepala putusan yang dengan kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, identitas para pihak harus memuat nama, jabatan kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa. Kemudian yang ketiga adalah ringkasan gugatan dan jawaban tergugat. Kemudian yang keempat, ada pertimbangan hukum yang biasa disebut dengan ratio decidendi. Kemudian yang kelima, alasan hukum yang menjadi dasar putusan. Keenam, amar putusan dan biaya perkara. Ketujuh, hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera serta keterangan tentang pihak atau para pihak yang tidak hadir. Yang terakhir, harus ditutup dengan tanda tangan oleh hakim yang memutus dan panitera yang turut bersidang. Kemudian kekuatan hukum putusan, terdapat 3 kekuatan hukum putusan. Yang pertama adalah kekuatan mengikat, kedua kekuatan pembuktian, ketiga kekuatan eksekutorial yang biasa disebut dengan eksekutoriale crux. Putusan tun bersifat mengikat bagi para pihak dan instansi pemerintah. Namun, efektivitasnya sering bergantung pada pelaksanaan atau eksekusi oleh pejabat yang bersangkutan. Selanjutnya mengenai pelaksanaan putusan atau yang biasa disebut dengan eksekusi. Termuat dalam pasal 115 sampai 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Perlu diketahui, hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Apabila putusan dikabulkan, maka tergugat atau pejabat tun harus melaksanakan isi putusan tersebut. Apabila tidak dilaksanakan, maka hakim memerintahkan tergugat atau pejabat tun. Dan apabila masih tetap tidak dilaksanakan, maka keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, termuat dalam pasal 116 ayat 2. Dan apabila masih tetap dilaksanakan, akan dikenakan sanksi administratif serta uang paksa atau duangsa. Selanjutnya ada implikasi putusan terhadap good governance. Yang pertama, mendorong transparansi dan akuntabilitas aparatur negara. Yang kedua, menguatkan prinsip rule of law dalam administrasi publik. Yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Nah, putusan tun yang tegas dan berkeadilan merupakan indikator kematangan sistem hukum administrasi sekaligus pilar dari pemerintah yang bersih. Lalu ada contoh kasus putusan Petun Medan nomor 96 garing G garing 2023 garing Petun MDN. Kasus ini menunjukkan bagaimana Petun berperan menegakkan keadilan administratif dengan membatalkan keputusan pejabat yang melanggar prosedur dan asas pemerintahan yang baik.
Putusan tersebut menegaskan pentingnya akuntabilitas dan supremasi hukum sebagai dasar terciptanya good governance. Dari putusan PT UN Medan nomor 96/G/2023 PT UN.MDN, maka dapat disimpulkan bahwa eksekusinya adalah yang pertama keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 100.3.2344/5/2023 tentang pembebasan dari tugas jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara harus dicabut. Kemudian keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 800.1.3.2688/2023 tentang pemberhentian pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus dicabut, sehingga mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara tersebut. Lalu kesimpulannya, yang pertama, putusan TUN adalah puncak dari proses peradilan administratif, lalu memiliki fungsi korektif dan preventif terhadap tindakan pejabat publik, lalu efektivitasnya ditentukan oleh kepatuhan terhadap eksekusi putusan, lalu berkontribusi pada tegaknya good governance dan rule of law. Dengan memahami struktur dan fungsi putusan dalam HTUN, kita dapat melihat peran penting peradilan TUN sebagai pengawal keadilan administratif dan kontrol terhadap kekuasaan negara. Demikian pemaparan kami mengenai materi putusan dalam peradilan tata usaha negara. Kiranya teman-teman yang menonton dapat mendapatkan ilmu dari hasil pemaparan yang kami sampaikan. Terima kasih. Dadah. Ya.